Samudra Pasai. Senjatanya, pedang dan perisai. Cakep. Masa pencoblosan memang telah usai, tapi pemilu kita belumlah usai. Pemirsa, tahapan pemungutan suara di pemilu 2024 baru saja usai dilaksanakan. Tentunya kita bersyukur bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Nah, esensi dari pemilu itu sendiri di negara kita adalah untuk mendorong dan melindungi partisipasi seluruh lapisan elemen masyarakat, dimulai dengan jaminan kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, beberapa saran dan masukan serta realitas setelah pemungutan suara kemarin akan kami sajikan untuk pemirsa sebagai bahan edukasi juga sekaligus menjadi evaluasi bagi kita semua. Tetap ikuti program ini dalam segmen Tanpa Narasi. Kita akan memulai dari teknis pencoblosan kertas suara. Seperti yang kita ketahui bahwa kita dihadapkan dengan 5 jenis kertas surat suara, mulai dari surat suara Capres dan Cawapres, dan diikuti surat suara calon legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, banyaknya daftar caleg dari partai peserta pemilu juga menjadi pandangan tersendiri bagi pemilihnya. Kartu suara itu terlalu besar amat sebetulnya. Sementara itu ruang ini terlalu kecil. Sehingga butuh waktu. Jangan kan orang-orang tua. Saya sendiri yang masih muda ini, ya kan, bagaimana untuk membuka itu membutuhkan waktu yang cukup gitu kan, untuk membuka, memilah-milah dan sebagainya. Jadi saya pikir ke depan, ini kartu suara ini betul-betul harus didesain sedemikian rupa, ya kan. Nah, sehingga tidak terlalu mempersulit bagi pemilih itu untuk proses untuk membuka itu tadi. Nah, saya pikir itu bisa lakukan. Ini mungkin desainnya saja mungkin yang masih sangat keliru sekali, barangkali seperti itu. Seusai pencoblosan dan perhitungan surat suara pada tingkat PPS, pemilu belumlah usai. Karena sesuai tahapannya, pekerjaan berikutnya adalah perekapan pada tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Pada tahap ini, ternyata masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Sehingga, jika kita melihat kantor camat yang dijadikan sebagai penampungan sementara kotak hasil pemungutan suara di tingkat PPS, terlihat begitu luar biasa. Bahkan ada kantor yang harus mendirikan tenda tambahan untuk menampung kotak suara tersebut. Nomor 1, 2, nomor 2, 3, nomor 3, 4, nomor 5, 6, total 16. Tanggal 15 itu kita masih melakukan penerimaan kotak suara, Pak. Tanggal 15 itu karena berdasarkan aturan itu paling lambat jam 12 siang itu kotak masih bisa kita terima. Memang faktanya sampai siang itu kita juga ada terima. Jadi praktis KPPS itu bekerja dari jam 7 sampai jam 12. Kurang lebih 28 jam non-stop tanpa jeda. Jadi bisa kebayang luar biasa faktor kecapeannya seperti itu. Tetapi alhamdulillah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan riang gembira, sehingga semua dapat terselesaikan, sudah masuk ke kecamatan. Di tanggal 15 itu kita sudah buka pleno, Pak. Kita buka pleno.
karena kita perlu kesiapan, kemudian kita perlu juga jeda waktu istirahat, karena praktis kami 2 hari tidak tidur, sehingga sempat kita tunda, dan sirekap juga agak ada sedikit masalah, sirekapnya awal-awal itu ada sedikit masalah, sehingga kita tunda di tanggal 16-nya itu. 16 kita mulai untuk perhitungan presiden dulu, Pak. Presiden ini harus kita tuntaskan sebanyak 516 TPS hingga nanti akhirnya kita menghasilkan hasil. Sedari kotak suara datang terhitung tanggal 15 Februari, sesuai aturan yang berlaku, PPK harus melanjutkan kepada tahap rekapitulasi, walaupun di awal memang sempat terkendala masalah web Sirekap untuk kita melakukan rekapitulasi, akan tetapi dengan berkoordinasi dengan KPU Kota, PPK Kecamatan Pontianak Tenggara telah menemukan solusi terkait pemecahan masalah dengan penggunaan Sirekap. Untuk di tingkat PPK, pihak-pihak yang terlibat dalam rekapitulasi ini ada dari PPK, PPS, serta saksi parpol dan pengawas. Juga dari beberapa hari, sedari tanggal 16 kita memulai berdatangan juga para pemantau independen. Ada dari 2 lembaga pemantau independen yang turut terlibat dalam memperhatikan dan memantau proses rekapitulasi pemungutan suara-suara di tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara. Untuk sampai saat ini, progres yang telah dilakukan oleh PPK di Kecamatan Pontianak Tenggara telah menghitung surat suara, merekapitulasi di tingkat kecamatan, telah memasuki surat suara DPR RI, telah selesai 2 kelurahan, memasuki 2 kelurahan lagi. Target untuk hari ini akan memasuki ke surat suara merekapitulasi di DPD RI. Hari ini kita sedang melanjutkan proses rekapitulasi, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk DPR RI. Nah, praktis sampai detik ini kita masih melakukan proses perhitungan untuk perolehan suara DPR RI, Pak, ya. Dari faktor yang ini memang ini mungkin agak lambat dibanding dengan presiden. Kalau presiden itu hanya 3 lembar yang C hasilnya itu. Nah, tapi kalau untuk DPR RI ini ada 20 lembar. 20 lembar di mana nanti perolehan partai politik dan caleg-calegnya itu satu persatu kita bacakan perolehannya. Seperti itu, lantas kemudian direkap ke Sirekap, seperti itu. Nah, proses itu yang kita coba tertib untuk kita lakukan. Untuk pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Pontianak Tenggara, alhamdulillah untuk sarana-sarana pendukungnya sudah cukup memadai. Kita memiliki instrumen-instrumen seperti proyektor, seperti listrik dan sebagainya, sehingga rekapitulasi baik dalam keadaan hujan ataupun tidak, baik ketika terang ataupun gelap tetap dapat dilakukan secara lancar dikarenakan sarana-sarana yang telah difasilitasi oleh pihak kecamatan sudah cukup dan amat sangat memadai. Dan juga kita mendapatkan bantuan juga dari PLN untuk menunjang jikalau memang nanti ada mati atau padam listrik, PLN menyediakan untuk genset sehingga ketika lampu mati kita ada alternatif untuk tetap melanjutkan rekapitulasi. Karena ini adalah pleno terbuka, jadi tidak hanya saksi. Jadi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung ini dipersilahkan. Kemudian sound system, kita buat sound system luar dan di dalam. Kemudian in focus yang hanya berada di dalam.
kita lagi sedang mengupayakan supaya ada infokus yang berada di luar, sehingga masyarakat yang ingin menyaksikan langsung proses perhitungan itu bisa menyaksikan dari luar. Nah, seperti itu. Kita sedang mengupayakan itu. Dari kondisi ini tentunya pihak keamanan harus selalu siaga di lokasi selama jalannya proses rekapitulasi ini dinyatakan selesai. Oleh karenanya pihak kepolisian dan TNI selalu bersinergi dengan semua unsur untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan Kamtibmas maupun hal-hal yang dapat mencederai rangkaian pemilihan umum untuk menentukan kepala negara dan anggota parlemen. Saya selaku Pawasdal PPK Kecamatan Pontianak Tenggara, dari mulai pasca pencoblosan tanggal 15 diperintahkan untuk melakukan pengamanan pada saat penghitungan suara tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara. Jadi harapan kami selama penghitungan di tingkat PPK ini situasi selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Jadi untuk sistem pengamanan kami 24 jam terus menerus sampai penghitungan suara di tingkat PPK ini selesai dan sampai logistik pemilih itu dikembalikan ke KPU Kota Pontianak. Jumlah seluruh suara sah 195, suara tidak sah 36, total keseluruhan 231. Bagaimana? Dari proses dan progres yang dikerjakan oleh PPK, ternyata masih ditemukan nih hambatan-hambatan kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh kelengkapan sarana dan prasarana serta ketidakseragaman panitia di tiap tingkatan untuk mengemas setiap berkas hasil dari TPS. Kemudian, untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengejar target penyelesaian rekapitulasi, tiap PPK juga memiliki inisiatif untuk memperbanyak panel rekapitulasi. Memang yang agak menjadi kendala sehingga saat ini itu surat suara hasil penghitungan itu semuanya tidak masuk di dalam kotak presiden. Jadi ada beberapa TPS itu masing-masing surat suara hasil penghitungan dimasukkan di dalam kotak masing-masing. DPRD masuk ke kotak DPRD, provinsi masuk ke kotak provinsi, gitu kan. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan penghitungan ini, kita harus bongkar lagi kotak masing-masing ini. Nah, berdasarkan surat pengantar dari KPU-nya, semua suara hasil pemilihan dimasukkan di dalam kotak presiden. Nah, kalau semua tergabung di dalam kotak presiden, proses penghitungan kita lebih mudah. Kita tidak bongkar-bongkar gudang, gitu kan. Itu menjadi penghambat dalam proses penghitungan ini. Gudangnya disegel, gitu kan. Untuk membuka segel gudang saja kita harus ada keamanannya, gitu kan. Polisi, TNI, gitu kan. Ada panwasnya, ada KPU yang memantau, ada saksi-saksi partai juga yang harus menyaksikan itu, gitu. Kalau tidak nanti dianggap sebuah proses yang dinyatakan tidak fair, gitu kan. Untuk fairnya itu berat, menggerakkan semua kekuatan kita untuk buka segel gudang, untuk mencari kotak lagi, gitu kan. Semuanya harus menyaksikan. Nah, tapi kalau udah terkumpul di satu surat suara, satu kotak surat suara, ya artinya kotak-kotak yang tidak kita butuhkan lagi tetap berada di gudang dan tidak kita ganggu gugat, gitu. Dari pengalaman ini, sebenarnya proses pemilu yang periode ini jauh lebih mudah sebenarnya, ya, jauh lebih mudah. Cuman beratnya kita ketika upload si rekapnya, gitu kan, habis difoto, tunggu dulu, muter lagi, kan. Ketika sukses baru kita foto lagi. Nah, sebenarnya proses penghitungan apa segala macam kita udah jauh lebih mudah. Nah, cuman memang keuntungannya para caleg dari partai politik udah bisa memegang
hasilnya gitu kan, tidak harus menunggu pleno di KPU-nya kecamatan gitu. Artinya untuk penumpukan caleg di saksi di kecamatan ini udah agak berkurang karena mereka sudah bisa mendapatkan hasil setelah proses penghitungan di TPS masing-masing. Kita membentuk 3 panel, Pak. 3 panel, jadi yang berada di belakang kita ini adalah panel Kelurahan Sungai Bliung, kemudian di gedung FKUB itu Kelurahan Sungai Jawi Luar, kemudian di ex kantor KUA yang masih berada di areal komplek kecamatan itu untuk Kelurahan Palima dan Sungai Jawi Dalam. Dan kita yakini bahwa target yang ditentukan kepada kita ini bisa mampu tercapai selesai di tanggal 2 Maret mendatang. Sehingga kami berinisiatif untuk membentuk 1 panel lagi, jadi 4 panel. Biasanya pagi kita mulai pada pukul 8.30 sampai malam hari. Nah, biasa malam kesepakatan forum akan tetapi berjalan selama beberapa hari ini. Malam kita batasi sampai pukul 10.30, lalu kita lanjutkan di besok harinya. Sampai saat ini kita menggunakan 2 panel untuk melakukan rekapitulasi, dan dua-duanya dapat kita lakukan secara baik dan dapat diakses menggunakan aplikasi Sirekap juga. Jumlah suara sah dan tidak sah 103. Di PKP 50 itu ketika plano tidak ada, kita harus ikut yang tadi, mau tak mau itu diambil. Prosedurnya seperti itu. Di sisi lainnya, dampak dari tahapan perhitungan surat suara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh publik juga memunculkan berbagai tanggapan. Bagaimana tidak? Tingkat pemahaman setiap orang terhadap kemajuan teknologi digital di Indonesia juga masih beragam. Sehingga dari semua permasalahan yang muncul ke permukaan akan menjadi bahan untuk penyempurnaan demi keefektifan dan efisiensi pada pesta demokrasi ini. Oh ya pemirsa, jika kita cermati di sosial media, sangat banyak informasi-informasi maupun konten yang beragam terkait hasil pemungutan suara. Namun kembali lagi nih pemirsa, fenomena ini merupakan konsekuensi dari transparansi pemungutan suara dan teknologi informasi juga. Jadi kita harus bijak dalam menerima setiap informasi yang ada. Iya, yang pertama adalah harus dibenahi dulu quick count dan survei-survei itu. Quick count dan survei-survei ini banyak sesat dan menyesatkan masyarakat. Ini juga salah satu faktor mengapa tinggal muncullah banyak hoak yang ada di masyarakat. Jadi survei dan quick count ini betul-betul harus tertata dengan baik. Sehingga informasi yang disampaikan itu juga bukan seolah-olah apa informasikan itu 100% benar adanya gitu ya kan. Inilah yang akan menimbulkan keributan-keributan di masyarakat. Nah keributan-keributan masyarakat macam ini kalau tidak terkontrol ini akan berdampaknya luar biasa terhadap masyarakat kita. Jadi akan terjadi goncangan-goncangan, saling mencurigai dan sebagainya di masyarakat. Jadi saya pikir ini sangat penting sekali ke depan ini dilakukan penataan sedemikian rupa supaya hal-hal semacam itu bisa terminimalisir. Berbagai tanggapan dan masukan atas suksesnya pemungutan suara di pemilu 2024 ini tentunya masih memerlukan tenaga dan waktu untuk sampai pada puncaknya, yakni pleno untuk hasil keputusan suara dari KPU Republik Indonesia. Dan diharapkan kepada semua peserta pemilu maupun masyarakat agar tetap berpedoman pada aturan yang sudah ada, khususnya dalam menanti hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Iya, memang betul. Nanti kita tunggu perhitungan manual yang ada di KPU. Baik itu KPU tingkat 2, ya kan, kabupaten kota, provinsi, maupun KPU pusat. Itulah yang sangat penting. Kalau hitungan manual KPU itu sudah berjalan dengan baik, sudah selesai, selesailah dia. Jadi bukan berdasarkan quick count, bukan berdasarkan informasi bla 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 dan sebagainya, tapi justru harus sesuai dengan undang-undang bahwa yang yang menjadi pegangan utama adalah perhitungan secara manual dilakukan oleh KPU di masing-masing tingkatan.
Saya menghimbau kepada semua pihak agar senantiasa menghormati dan mengawal proses penghitungan suara yang masih berjalan secara berjenjang. Selanjutnya, jika ada permasalahan-permasalahan apapun terkait pemilu, silahkan diselesaikan melalui mekanisme yang ada sebagaimana diatur pada peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan berujung berpotensi atau bahkan menjadi gangguan Kamtibmas. Kami beserta stakeholders terkait lainnya akan selalu memberikan pelayanan secara responsif, partnership, dan solutif. Mari kita bersama-sama bersatu padu mengawal proses pemilu 2024 ini dengan cara-cara yang elegan dan prosedural. Kita jadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah yang aman dan damai, menjadi provinsi yang tertoleran, saling menghormati dan menghargai perbedaan, memberikan kontribusi dalam menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat di mata dunia. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Cara Tanah Jita Pinah Hantu Rimba, Prajurit Sabta Marga, Pam, Tanjung Pura, Patriot NKRI sekali melangkah pantang menyerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang telah memberikan hak suaranya untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan terlaksananya pemilu dan turut serta menjaga situasi keamanan wilayah yang kondusif. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh instansi terkait dan prajurit TNI yang telah bersinergi dengan baik dalam memberikan bantuan kepada penyelenggara pemilu sehingga tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita bersatu mengawal proses pemilu 2024 ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita jadikan wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang aman dan damai dalam memberikan kontribusi untuk menjadikan Indonesia yang sejahtera. Terima kasih. Rangkaian tahapan pemilu dari sosialisasi, pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan kepada tingkat kabupaten dan provinsi. Maka dari itu harus kita pahami bahwa pesta demokrasi ini sangat luar biasa karena melibatkan jutaan orang yang menjadi panitia dari 823.000 lebih TPS-nya yang tersebar di seluruh wilayah negara kita termasuk di luar negeri. Sehingga dibutuhkan suatu kesamaan visi, kesatuan semangat untuk mengedepankan persatuan. Mari kita songsong pemimpin bangsa kita. Siapapun yang akan terpilih nanti, itulah yang akan mengemban amanat rakyat untuk Indonesia maju. Saya Murinda Sari, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Tanpa Narasi selanjutnya.